Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Rahmawati, NIM 21214102 dari Mazawa 3A. Tujuan pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi yang diampu oleh Bapak Ahmadi. Langsung saja ke surat Al-Ghafir ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la dulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pada kalimat al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat, di sini ya, Allah itu telah menjelaskan bahwa Allah sesungguhnya maha kuasa dan maha perkasa atas kehendaknya. Lalu tidak ada yang bisa menghalanginya, karena pada hari kiamat kelak setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai apa yang telah dikerjakan di dunia. Orang yang berbuat kebajikan maupun keburukan. Di sini itu tidak ada pahala yang ditambah ataupun dikurang, dan tidak ada azab yang ditambah maupun dikurang. Allah itu maha adil, semua akan dibagi dan dihitung sama rata. Dan Allah tidak akan zalim terhadap semua makhluknya. Dan untuk kalimat innallaha sari'ul hisab, pada hari kiamat seluruh amalan manusia sewaktu di dunia akan dihisab. Jadi atas kehendak Allah pula yaumul hisab nanti akan terasa cepat dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Allah itu amat benar-benar cepat ya hisabnya. Dan dalam tafsir Jalalain itu disebutkan ya, dijelaskan bahwa Allah nanti akan menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari di dunia. Itu berdasarkan hadis yang terkait ayat ini. Yang kedua yaitu surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 ini, itu di dalamnya terdapat bimbingan untuk kita umat manusia dalam urusan akhirat dan urusan dunia. Ada 4 perintah dari Allah ya. Yang pertama itu ada kalimat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya, pergunakanlah ya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan itu untuk akhirat. Tujuannya untuk mengejar akhirat. Seperti apa? Misalnya belanjakanlah harta itu untuk yang Allah ridhoi, bukan untuk menyombongkan diri. Ketika akhirat kelak, harta tidak mungkin kan akan dibawa sampai mati. Jadi sedekahkanlah ketika masih di dunia, karena itu nanti akan bernilai pahala. Lalu perintah yang kedua ada kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Kita boleh membelanjakan harta kita itu di jalan yang benar ya, harta-harta kita boleh, tapi ingat jangan sampai lupa bagian kita, keluarga kita, masyarakat itu untuk akhirat. Insya Allah akan selamat. Kesenangan di dunia itu tidak boleh, dunia itu boleh ya, tapi dengan jalur apa? Dengan jalur yang halal, jangan berlebihan. Perintah ketiga ada kata ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sebenarnya kita tidak bisa ya menandingi seperti Allah berbuat baiknya Allah seperti hamba-hambanya, tapi kita bisa mengupgrade diri kita itu untuk berakhlakul karimah terhadap sesama seperti Allah telah berbuat baik kepada hamba-hambanya. Lalu perintah keempat ada kalimat wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Jadi Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yang berbuat maksiat, berbuat keji. Lalu ini
seperti larangan ya, larangan untuk berbuat kerusakan itu tadi. Dan di akhir ayat, innallaha la yuhibbul mufsidin, maka Allah akan menyiksa mereka itu atas siksaan yang paling berat. Ayat yang ketiga yaitu surat An-Nisa ayat 9 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di sini itu ada perintah ya, untuk mencetak generasi yang tangguh atau growth generation. Jangan sampai kita itu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa ya? Dalam hal ekonomi misalnya. Dan kedua, ilmu pengetahuan serta pemahaman agama. Kuat ilmu pengetahuan, kuat ibadah, dan kuat akidahnya. Jadi kalau misalnya itu lemah ekonomi, jangan sampai generasi kita itu miskin atau ketergantungan dengan orang lain. Kalau ilmu pengetahuan dan pemahaman agama berarti ada disekolahkan ya, ada iptek dan imtaknya sehingga balance antara keduanya. Anak-anak itu dididik dan dilatih untuk berdikari. Lalu ini itu ada perintah, jika ingin keturunan ya, anak cucu kita tuh baik, sama-sama baik, maka kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Jadi menjadi to be better untuk personality kita ya. Yang ketiga itu ada, bila kita tuh merawat anak yatim ya, maka perlakukanlah mereka itu seperti kita perlakukan anak kita tuh dengan baik, tutur kata yang baik, dengan lemah lembut pula. Dan yang keempat itu pentingnya memberikan arahan dan nasihat bagi orang yang menyaksikan penyampaian wasiat hingga tidak terjadi kecurangan atau kedoliman. Yang keempat itu surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di sini ada 3 poin teman-teman. Yang pertama, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum. Jadi janji Allah itu akan menambah nikmat bagi orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini diperkuat dengan kata apa? Kata la azidannakum, ini sungguh pasti ya. Dan apa sih itu syukur ya? Syukur tuh ada yang berpendapat bahwa pujian bagi orang-orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Atau Imam Al-Qurtubi itu berpendapat bahwa syukur itu menunjukkan atau menampakkan nikmat Allah dengan lisan, hatinya, lalu perbuatannya akan tunduk pada Allah. Syukur ini nanti akan menambah kenikmatan. Jadi syukur itu menjadi sebab bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebabnya nih, sebab hilang nikmat syukur ini di kalimat selanjutnya yang la azidannakum. Jadi wala in kafartum. Jadi kalau sebab hilangnya nikmat jika kita itu ingkar atau kufur gitu. Ancaman tuh akan nampak ya jika seseorang itu kufur. Lalu yang ketiga itu diperkuat dengan inna adzabi lasyadid, maka pasti azab Allah itu sangat berat. Jadi kalau orang yang tadinya tidak mau bersyukur, berarti kan dia kufur. Jadi pasti akan diazab oleh Allah. Kita bisa flashback di kisah Qarun ya teman-teman. Qarun itu kan diberi harta oleh banyak ya sama Allah, namun dia itu bersikap angkuh dan kufur, sombong, maka Allah menenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya itu ke dalam bumi. Lalu ada juga nih Fir'aun, itu diberi kekuasaan, namun di dalam hatinya dia tuh malah mengaku dia tuh Tuhan.
yang sesungguhnya yang maha tinggi, maka Allah menenggelamkannya ke Laut Merah. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Di sini terdapat 2 poin. Kalimat yang berkata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesama muslim itu orang lain dengan cara yang batil. Kenapa tidak menggunakan kata memakan harta orang gitu? Karena maksud di sini, kamu di sini itu harta yang dimiliki seseorang tuh di dalamnya ada juga harta orang lain. Jadi harta itu mempunyai fungsi sosial, teman-teman. Dalam harta itu ada hak orang miskin atau orang yang meminta-minta, atau ada juga penafsiran yang lain. Ini itu kata-kata kum di sini ya, sama saja makan harta orang lain itu seperti makan harta diri sendiri, karena satu muslim dengan satu yang muslim lainnya itu diibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan. Lalu dengan cara yang batil seperti apa ya? Dengan cara yang dolim atau tidak benar. Jadi ini keharaman memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau zolim, tidak benar. Seperti apa nih contohnya ya? Seperti mencuri, menipu, merampas, merompak, merampok, lalu ada riba atau pemalsuan lainnya ya. Ini di kata selanjutnya ya, kalimat selanjutnya itu wa tudlu biha il hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Di sini artinya ya, itu maksud dari kalimat ini tuh keharaman suap menyuap atau rasuah yang dibayarkan kepada hakim agar memberikan putusan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi di sini nanti hakim berbuat dosa ya, karena menutupi kebenaran yang ada. Yang terakhir adalah Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi di sini itu terdapat 8 golongan ya yang menerima zakat. Oh ya, zakat ini diungkapkan dengan kata sodakotu. Jadi ini sedekah di sini maksudnya zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Itu ada 8 golongan di ayat ini. Yang pertama itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir itu? Orang fakir itu orang yang kurang penghasilannya dari setengah kebutuhannya. Lalu yang kedua ada wal masakini, orang-orang miskin, orang yang tidak mencukupi kebutuhan tapi penghasilannya itu lebih dari setengah penghasilannya. Jadi maksudnya bedanya fakir sama miskin apa? Kalau fakir itu misalnya kebutuhannya 4 juta nih ya, 4 juta tapi penghasilannya itu 1 juta. Sedangkan yang orang miskin kebutuhan 4 juta tapi penghasilannya 2 juta, mungkin 2 juta sekian. Lalu yang ketiga itu ada amil, orang yang mengelola zakat ya, yang susah payah mendistribusikannya, mengelolanya, itu berhak. Yang keempat itu ada mu'allaf, orang yang baru saja memeluk agama Islam. Lalu ada di sini yang kelima ar-riqab, budak. Dan yang keenam orang yang dililit hutang, al-gharim ya, al-gharim. Lalu yang ketujuh ada sabilillah, untuk kemaslahatan di jalan Allah, maksudnya untuk bangun masjid, pondok pesantren, lain sebagainya. Dan yang ke-8 tuh ada ibnu sabil, orang yang terlantar dalam perjalanan walaupun kaya, tapi ini konteksnya atau zakah atau antarkanlah zakat. Jadi ada poinnya ya Ibrahim, bisa kita ambil tuh mengenai pendistribusian zakat ini tuh ada 8 golongan tadi.
yang masuk ke dalamnya. Karena perlu diingat bahwa harta yang kita miliki itu ada bagian orang lain juga di dalamnya, ada fungsi sosialnya. Karena harta yang kita miliki itu hak mutlaknya tuh hak milik Allah gitu. Kita cuma diamanahi. Dan ada yang berpendapat bahwa tidak harus ke semua 8 golongan zakat dibagikan, bisa ke salah satunya saja. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.